Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini. Saya Asep Kustino, welcome. Apa yang terlintas di pikiran kalian tentang film India? Menari mengelilingi pohon diiringi lagu khasnya, atau kisah cintanya yang sangat romantis? Film India memang kerap memamerkan nyanyian dan tarian yang sangat unik dari para pemainnya. Namun gak cuma tarian dan nyanyian aja nih. Film India juga sering menyajikan cerita cinta yang sangat menyayat hati, sehingga mampu membuat para penontonnya berlinangan air mata. Dengan kekuatan cerita dan karakter yang dimainkannya, gak heran jika film India berhasil menarik hati para penggemarnya. Salah satunya film asal Telugu yang dirilis tahun 2018 ini memiliki rating yang cukup tinggi. Film ini bergenre horor komedi trailer dan merupakan sajian yang renyah untuk kita tonton. Oke, sebelum mulai atur semaksimal mungkin posisi rebahan. Jangan sampai salah posisi. Jangan biarkan posisi bibir saling berlawanan. Oke, kalau udah langsung ke alur ceritanya cuy. The Istaksiwala and Let's See. Film dibuka dengan adegan seorang suster yang menghampiri sebuah keluarga, di mana suster itu mengatakan bahwa bayi yang dilahirkannya tidak berhasil diselamatkan, sehingga membuat ibu dari anak tersebut sangat terpukul. Bersamaan dengan hal itu, terlihat seorang wanita yang sedang bersedih setelah berbicara dengan dokter. Dan kemudian kita diperlihatkan dengan dua dokumen pasien, di mana yang satu adalah pasien yang melahirkan dan dokumen pasien yang meninggal. Lalu film dimulai dengan seorang istri yang menanyakan tentang keberadaan mobil butut yang ada di depan rumahnya. Suaminya menjawab bahwa itu adalah mobil milik temannya, di mana sang suami ini disuruh untuk menjual mobil itu. Lalu sang suami menyuruh sang istri untuk mengambil dokumen di dalam mobil itu. Ketika sang istri hendak mengambil dokumen, lalu ia melihat dokumen itu bertebangan. Kemudian ia melihat sosok yang dilihatnya, sehingga membuat ia sangat takut. Lalu adegan berpindah di sebuah bengkel. Terlihat seorang yang sedang memperbaiki mobil, dan yang satu lagi seorang yang sedang menonton film sambil memperagakan adegan di film tersebut. Tanpa ia sadari, sebuah peristiwa buruk bakal terjadi, di mana mobil yang dinaikinya berjalan mundur, sehingga hampir saja membuat temannya tewas. Untung saja seorang pemuda menariknya dengan cepat. Dan pemuda ini bernama Shiva, yang ini Hollywood, dan yang satu lagi bernama Namaste. Kemudian Namaste memarahi Holly atas kelalaian dan kebodohannya yang hampir saja mencelakai dirinya. Singkat cerita, Shiva meminta kepada Namaste untuk mencarikannya pekerjaan agar dia memiliki uang. Lalu Namaste mengatakan jika ada pekerjaan yang sedang tren di zaman sekarang, yang mampu membuat dompetnya penuh, bahkan ia bisa mendapatkan bonus dari pekerjaan tersebut. Setelah mendengar itu, Shiva pun sangat senang dan menyetujui pekerjaan tersebut. Dan Shiva pun kini sekarang sudah bekerja menjadi seorang pengantar makanan. Namun di keesokan harinya ia memilih untuk berhenti dari pekerjaan tersebut, dikarenakan dia sekarang sudah tidak bisa mengantar makanan di kota-kota besar seperti di Hyderabad. Mendengar itu, Namaste mengatakan jika sekarang ia tidak perlu mengantarkan makanan lagi, namun ia hanya cukup berdiri di depan pintu. Karena orang-oranglah yang akan mendatanginya, bahkan orang penting pun akan angkat tangan ketika berhadapan dengan Shiva. Mendengar perkataan dari Namaste, Shiva pun sangat antusias dengan pekerjaan tersebut. Dan ternyata pekerjaan yang dimaksud adalah sebagai penjaga pintu di sebuah toko, yang membuat Shiva sangat kelelahan dengan pekerjaan itu. Di keesokan harinya ia menemui Namaste. Shiva sangat kecewa dengan pekerjaan yang diberikan oleh Namaste itu. Lalu kemudian Shiva membaca sebuah tulisan di papan reklame dan mempertanyakan apakah seorang supir bisa mendapatkan penghasilan 10.000 per bulan. Holly membenarkan perihal itu, bahkan penghasilan seorang supir jauh lebih banyak ketimbang seorang insinyur. Namun pekerjaan seperti itu membutuhkan modal yang tidak sedikit, di mana Shiva harus mempunyai mobil. Singkat cerita, Shiva yang sangat ingin membeli mobil, ia lalu menemui kakak iparnya untuk meminjam uang. Namun kakaknya tidak bisa meminjami Shiva uang, karena tabungan yang ia miliki akan digunakan untuk biaya bersalin, karena kakaknya tidak ingin kehilangan bayinya untuk kedua kalinya, dikarenakan fasilitas rumah sakit yang kurang memadai.
Kemudian istrinya memberinya kode dan memperlihatkan kalung emas yang sedang ia gunakan. Dan akhirnya kakaknya meminjamkan tabungan miliknya kepada Shiva sambil mengatakan jika seorang wanita hanya memiliki 2 perhiasan saja, di mana perhiasan yang pertama adalah suaminya, lalu yang kedua adalah anaknya. Bahkan ia mengatakan bahwa istrinya tidak pernah menggadaikan perhiasannya meskipun dalam keadaan sulit. Kakaknya meminta agar Shiva mempergunakan uang itu dengan baik. Singkat cerita, setelah mendapatkan uang tersebut, mereka bertiga pergi untuk membeli sebuah mobil. Namun mereka tidak berhasil mendapatkan mobil yang mereka inginkan, karena uang yang mereka miliki tidak cukup untuk membeli salah satu mobil yang berada di sana. Lalu di keesokan harinya, Shiva mendapatkan sebuah telepon dari seorang penjual mobil, di mana harga mobil itu sesuai dengan uang yang dimiliki Shiva. Dan singkat cerita, mereka bertiga mendatangi penyimpanan mobil tersebut. Namun setelah melihat mobil itu, Namaste meminta untuk segera pergi dari sana karena pamannya tidak suka dengan mobil yang dilihatnya dan mengatakan bahwa Shiva bisa mendapatkan mobil yang jauh lebih baik dari tempat lain. Namun berbeda dengan Shiva yang sudah terlanjur tertarik dengan mobil itu, dan tanpa menghiraukan Namaste, Shiva langsung mencoba mobil itu. Setelah mencoba mobil itu, Namaste mencoba memperingatkan Shiva, namun Shiva menolak. Menurut Shiva, mobil itu mempunyai karakter tersendiri yang sangat sempurna di luar dan di dalamnya. Oleh karena itu, ia sudah memutuskan untuk membeli mobil tersebut. Lalu setelah bernegosiasi, Namaste mulai mencurigai mobil yang ditawarkan, sehingga untuk memastikan bahwa mobil itu tidak bermasalah, dia ingin menemui pemilik mobilnya langsung. Sesampainya di sana, terlihat pemilik mobil yang bernama Raghuram tidak menyukai kedatangan Shiva, dan setelah urusan selesai, Raghuram menyuruh mereka pergi. Lalu di malam harinya, Shiva memodifikasi mobil yang kini sudah menjadi miliknya, dan ketika sedang membersihkan bagian dalam mobil, Shiva menemukan sebuah alat. Karena tidak tahu kegunaan alat itu untuk apa, Shiva pun langsung membuangnya. Kemudian di saat ia mencoba mencabut boneka yang ada di sana, boneka itu pun tidak bisa lepas dari tempat itu. Dan kini mobil yang terlihat butut itu pun sekarang sudah menjadi sangat keren dan membuat Namaste dan Holly sangat terkesima. Lalu tanpa membuang-buang waktu, Shiva langsung mendaftarkan dirinya untuk menjadi seorang supir taksi online. Dan di malam harinya mereka sangat senang karena telah mendapatkan penumpang pertamanya. Namun penumpang pertamanya adalah seorang wanita yang sedang mabuk, dan perempuan itu bernama Anu yang merupakan seorang dokter. Di tengah perjalanan, Shiva yang sangat bingung dengan tujuan Anu, dia lalu memberhentikan mobilnya. Dia mencoba bertanya kepada Anu kemana tujuannya sebenarnya. Namun Shiva tidak berhasil membangunkannya meskipun dia sudah menyiram dan menampar Anu. Bahkan Shiva sedikit tergoda dengan kecantikan Anu. Namun pikiran kotornya itu dibuangnya jauh-jauh. Hingga akhirnya ia membawa Anu ke sebuah tempat. Anu yang sudah terbangun, ia menyadari bahwa kini ia sedang berada di kantor polisi. Lalu Anu kemudian menghubungi Shiva untuk berterima kasih. Kemudian setelah mendatangi Anu di kantor polisi, Anu mengatakan jika ia akan membayar ongkos taksinya jika Shiva mau mengantarkannya ke asramanya karena ia tidak memiliki uang tunai. Lalu setelah sampai, Shiva mengatakan bahwa kedatangannya bukan untuk meminta uang, tapi mau mengambil jaket miliknya. Setelah peristiwa itu, Shiva dan Anu pun sering bertemu, dan disinilah awal kedekatan mereka, dan pada akhirnya Shiva dan Anu pun menjalin sebuah hubungan. వాష్ చేసి రేపిస్తాను. బాబాయ్ అనే అను Singkat cerita, Shiva yang sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan,
ia pun sekarang mampu membantu kakaknya membayar tagihan rumah sakit, sehingga membuat Shiva merasa sangat senang karena untuk pertama kalinya ia dapat membantu kakak dan kakak iparnya yang telah banyak berkorban demi dirinya. Dan dalam keadaan mabuk, Shiva pun mencurahkan kesenangannya itu di hadapan mobilnya, di mana setelah kehadiran mobil itu, kini ia menjadi merasa sangat berharga. Sebagai ucapan terima kasih, Shiva pun memberi mobil itu sebuah hadiah yang ia pasang di sebelah boneka. Ketika Shiva sedang tertidur, sesuatu yang aneh telah terjadi, dibarengi dengan alat yang pernah ia buang. Bahkan pintu mobil pun terbuka dengan sendirinya dan melemparkan botol minuman yang Shiva tinggal di dalam mobil itu. Akan tetapi Shiva yang dalam keadaan mabuk mengira itu adalah perbuatan seekor tikus, dan ketika itu boneka yang diberikan oleh Shiva itu pun terjatuh. Lalu di keesokan harinya, Shiva yang sedang mengantarkan penumpang dibuat jengkel karena penumpang itu menghina mobil miliknya dan mengatakan mobilnya berjalan sangat lambat. Roh dalam mobil Shiva pun marah, lalu penumpang itu pun menjerit ketakutan sehingga membuat Shiva terkejut dan membuat mobilnya tertabrak oleh pengendara motor di belakangnya. Dan saat Shiva menghampiri pengendara itu untuk menjelaskan permasalahannya, penumpangnya pun langsung kabur tanpa membayar uang taksinya, sehingga membuat Shiva sangat kecewa. Secara bersamaan bangku yang berada di sebelahnya bergerak dengan sendirinya. Lalu di malam harinya, saat Shiva mengantarkan Anu pulang, dia dikejutkan karena melihat pintu mobilnya bisa terbuka dan menutup dengan sendirinya. Bahkan saat ia tertidur di dalam mobil, kaca dalam mobilnya itu pun menutup dengan sendirinya. Di saat Shiva terbangun dari tidurnya, ia melihat sebuah tanda jiplakan tangan, sehingga membuat Shiva sangat ketakutan dan mulai menyadari bahwa mobil miliknya itu penuh dengan keanehan. Lalu Shiva pun menceritakan tentang keanehan mobilnya kepada Namaste. Namaste menyarankan agar Shiva menjual mobilnya itu. Namun Shiva menolak, dia beralasan jika dia tak ingin pembelinya itu bernasib sama seperti dirinya. Lalu di keesokan harinya, mereka memanggil seorang dukun bernama Swami untuk mengusir hantu di mobilnya. Swami mengatakan bahwa hantu itu sangat kelaparan dan meminta mereka untuk membuat senang mobilnya itu dengan cara terus memberikan darah kepadanya. Dan jika mereka tidak ingin hantu itu kembali ke mobilnya, maka mobil itu harus dibawa ke pemakaman dengan diikat dengan jimat dewa. Kemudian Swami mengatakan jika selama ia pergi, mereka harus mengaliri darah sebagai persembahan kepada hantu itu. Mereka pun melakukan apa yang dikatakan oleh Swami dengan cara menusuk jari mereka dengan menggunakan jarum. Dan Namaste pun menyadari bahwa mereka telah tertipu. Dan pada malam harinya, Swami yang telah berhasil menipu mereka pun diteror oleh roh yang ada di mobil itu. Lalu mobil itu pun bergerak dengan sendirinya, membawa Swami pergi ke suatu tempat. Hingga di keesokan harinya, mereka sangat terkejut melihat mobil yang sudah dicuri sudah berada di bengkelnya. Bahkan Swami pun berada di mobil itu dengan kondisi yang tidak sadarkan diri. Kemudian Shiva mendapatkan telepon dari kakaknya yang memberitahukan jika uang yang dijanjikan Shiva harus disediakan dalam waktu dekat. Dan dengan hal itu, Shiva harus menggunakan mobil itu untuk mencari uang meskipun nanti mobil itu akan membunuhnya. Lalu di malam harinya, saat menyetir, Shiva yang kelelahan itu pun tak kuat lagi menahan rasa kantuknya, sehingga membuat ia hampir saja terhantam oleh sebuah truk di depannya. Namun roh dari dalam mobil itu pun berhasil menyelamatkan Shiva. Dan kejadian itu membuat Shiva menyadari bahwa roh di dalam mobilnya adalah roh yang baik, karena sudah menyelamatkan dirinya. Dan dengan begitu, Shiva menganggap bahwa mobil itu adalah temannya. Karena baginya, tubuh bukanlah sebuah halangan untuk menjalin sebuah hubungan spesial. Dan kini, Shiva sudah terbiasa dengan teman barunya itu. Friends?
Singkat cerita, di suatu malam Siva didatangi oleh penumpang dan penumpang itu adalah seorang dokter. Namun mobil itu pun merasa tidak senang dengan kedatangan dokter tersebut. Kemudian dokter itu disiksa oleh roh yang ada di mobil itu sehingga membuatnya terluka sangat parah. Siva yang berusaha menolongnya tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan mobil itu melempar dokter itu ke sebuah rel sehingga membuat dokter itu tewas tertabrak kereta. Lalu Siva pun merasa bersalah bahwa ia menganggap bahwa dirinya lah penyebab dokter itu mati. Siva pun marah dengan mobil itu. Dia beranggapan bahwa mobil itu hanya memanfaatkan dirinya, di mana mobil itu butuh seorang supir untuk mengendarainya, kemudian membunuh orang-orang yang tak berdosa. Dengan amarahnya, Siva pun melempari mobilnya itu dengan sebuah botol. Lalu Siva pun berniat pergi ke rumah Raghuram untuk mengambil barang berharga. Namun Namaste mencegahnya. Namaste mengatakan bahwa itu sangat beresiko karena Raghuram sekarang tidak berada di rumah. Siva pun tidak memperdulikan perkataan Namaste, ditambah lagi dengan Holly yang selalu mendukung Siva. Hingga akhirnya sekarang mereka telah tiba di rumah Raghuram. Namun sesampainya di sana mereka tidak bisa memasuki rumah tersebut dikarenakan pintunya yang sedang terkunci. Tetapi Holly berhasil membukanya dengan sebuah kawat, seperti adegan film barat yang ia tonton. Setelah berhasil memasuki rumah, mereka pun berpencar untuk mengambil barang-barang berharga di rumah tersebut. Dan mereka pun menemukan seseorang yang sedang disekap oleh Raghuram, dan orang tersebut bernama Dr. Kahola. Lalu di keesokan harinya, saat Dr. Kahola tersadar, Siva mulai menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Dan setelah mendengar hal itu, Dr. Kahola merasa sangat senang karena eksperimennya kini telah berhasil. Kemudian ia mulai menjelaskan bahwa yang berada di mobilnya itu bukanlah hantu, melainkan Sisira, seorang wanita yang belum mati. Dan di sini scene flashback pun diperlihatkan di mana Dr. Kahola yang sedang mengajar ilmu sains di kelasnya. Di sini ia menjelaskan tentang proyeksi astral. Di buku yang ia baca menjelaskan jika manusia bisa memisahkan roh dari jasadnya. Namun hal itu sangat berbahaya jika tidak didampingi oleh ahlinya. Dan setelah jam pelajaran selesai, ada seorang pelajar yang sangat antusias dengan proyeksi astral tersebut. Dan orang itu adalah Sisira. Lalu Sisira meminta kepada Dr. Kahola untuk membimbingnya dalam eksperimen astral tersebut. Namun Dr. Kahola menolaknya karena itu hanya bagus untuk dibaca dan tidak untuk dicoba sendiri. Akan tetapi Sisira yang kekeh selalu menemui Dr. Kahola dan mulai menjelaskan kenapa ia ingin melakukan eksperimen astral tersebut. Dia pun bercerita di mana beberapa bulan yang lalu, tepat saat Sisira ulang tahun, dia pun mengadakan pesta yang sangat mewah. Tapi di saat pesta sedang berlangsung, dia sangat kesal karena dibuat oleh Raghuram, di mana Raghuram membelikan Sisira sebuah mobil baru dan ia membuang mobil kesayangan Sisira ke tempat pembuangan besi. Sisira yang mendengar itu langsung pergi meninggalkan mereka. Lalu nggak lama kemudian Sisira kembali dengan mobil kesayangannya. Kemudian ia menghampiri Raghuram untuk mengingatkannya agar tidak menyentuh mobil miliknya itu. Lalu dia juga mengatakan agar Raghuram tetap berada di posisinya sebagai manajer dan tidak mencoba menjadi ayahnya. Karena jika ia berani melakukan itu, maka ia akan membuat Raghuram kehilangan harga dirinya. Ibunya yang mendengar itu pun marah dengan perkataan Sisira. Kemudian ibunya menampar wajah Sisira. Dan karena perdebatan tersebut, ibunya pun harus menerima perawatan karena tekanan darahnya semakin tinggi yang dapat bermasalah pada pernapasannya. Oleh karena itu, dia harus diberi obat penenang oleh dokter yang juga teman dari Raghuram. Lalu di malam harinya, sang ibu pun mengalami gangguan pernapasan. Karena ia tidak berhasil menemukan ponselin asmanya, maka dia harus pergi ke kamar Sisira. Akan tetapi Sisira yang sedang kecewa tidak menghiraukan panggilan dari ibunya. Bahkan dia dengan sengaja menggunakan earphone agar tidak bisa mendengarkan panggilan dari ibunya. Namun setelah ia membuka pintu kamarnya, dia pun terkejut melihat kondisi ibunya yang kini sudah tidak bernyawa, dan itu membuat Sisira sangat menyesal. Oleh karena itu, Sisira sangat ingin melakukan eksperimen tersebut untuk meminta maaf kepada ibunya. Mendengar hal itu, Dr. Kahola pun langsung mengajak Sisira ke tempatnya. Tapi sebelum melakukan eksperimen tersebut, Dr. Kahola memperlihatkan sebuah artikel yang ditulis oleh Evin Pavlina yang pernah pergi ke dunia astral pada tahun 1985.
Di sana ia menjelaskan jika pada perjalanan astral pertamanya dia merasa seperti ada kejutan listrik melewati tubuhnya, dan siapapun yang melakukan percobaan ini akan lumpuh secara literal karena mengalami ketakutan. Hal itu juga disebabkan ketika roh meninggalkan jasad untuk pertama kalinya, maka dia tidak bisa melihat dunia nyata. Dan faktor yang paling penting untuk jadi bahan pertimbangan adalah adanya hasil negatif dalam saat melakukan hal tersebut, sebab kesalahan sekecil apapun akan mengakibatkan efek samping yang berbahaya. Dan singkat cerita, eksperimen itu pun dimulai. Kemudian Dr. Kahola menjelaskan cara kerja sebuah alat yang diperlihatkannya. Kemudian ia meminta Sisira untuk tetap tenang dan mengingat kembali kenangan terakhir saat bersama ibunya. Bersamaan dengan hal itu, roh Sisira pun sudah meninggalkan jasadnya dan pergi ke masa lalu, dan kini ia bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi kepada ibunya, di mana kematian ibunya disebabkan oleh Raghuram dan temannya yang seorang dokter. Di sisi lainnya, Dr. Kahola yang melihat jasad Sisira di luar kendali, dia pun meminta agar Sisira segera menghentikan hal itu. Namun gak lama kemudian Raghuram pun datang dan mempertanyakan apa yang dilakukan Dr. Kahola kepada Sisira. Karena melihat keadaan Sisira yang mengkhawatirkan, Raghuram menghubungi teman dokternya untuk segera membawa Sisira ke rumah sakit. Namun di tengah perjalanan mereka menghentikan laju pada mobilnya lalu menghajar Dr. Kahola. Bersamaan dengan hal itu, kini roh Sisira sudah 100% pisah dari jasadnya. Dan karena berpikir bahwa Sisira sudah mati, maka mereka membuat sebuah kebohongan kepada semua orang dengan mengatakan jika kematian Sisira terjadi akibat terlalu banyak minum. Namun Raghuram tidak bisa menguburkan jasad Sisira dikarenakan Sisira sudah menyumbangkan jasadnya ke pihak rumah sakit. Di sini Dr. Kahola menjelaskan jika mereka dapat mengembalikan roh Sisira ke dalam jasadnya karena eksperimen itu baru dilakukan 3 minggu yang lalu. Dan jika memang beruntung tubuh Sisira tetap masih utuh, jadi hal yang harus mereka lakukan ialah mempertemukan roh Sisira dan jasadnya ke dalam mobil. Setelah mengetahui kebenarannya, Shiva melihat ke arah mobilnya dan dia pun mulai merasa bersalah karena telah berpikir buruk kepada mobilnya itu. Ia pun membersihkan mobilnya itu, kemudian ia mengatakan kepada Sisira jika dia telah bertemu dengan Dr. Kahola. Dan setelah mendengar semuanya, kini ia tidak akan menyalahkan Sisira karena telah membunuh pria tersebut. Setelah itu Shiva berjanji jika dia akan menyelamatkan Sisira dengan mengembalikannya ke tubuhnya. Lalu di keesokan harinya mereka pergi ke rumah sakit tempat di mana tubuh Sisira disimpan. Shiva menjelaskan bahwa kedatangannya adalah untuk mengambil mayat perempuan bernama Sisira yang 3 minggu yang lalu telah menyumbangkan mayatnya kepada rumah sakit, dan mengatakan jika Sisira sebenarnya masih hidup dan rohnya berada di dalam mobil miliknya. Namun dokter tersebut malah mengusirnya dan mengira bahwa mereka adalah komplotan pencuri mayat. Dan setelah diusir, mereka pun berniat mengambil tubuh Sisira secara diam-diam. Di sisi lain, Raghuram yang tiba di rumah merasa aneh karena kondisi rumahnya yang berantakan, dan Raghuram pun mengetahui jika Dr. Kahola telah melarikan diri. Raghuram pun langsung menghubungi pihak rumah sakit untuk melihat mayat Sisira. Dan di malam harinya mereka bertiga pun melakukan aksinya, dan ternyata satpam yang bekerja di tempat itu adalah suami dukun yang pernah mengambil mobil milik Shiva. Saat sedang bertugas, suami merasa bahwa ada pencuri yang ingin masuk ke rumah sakit tersebut. Ia pun berusaha menangkap pencuri tersebut. Setelah pencuri itu tertangkap, alangkah kagetnya, ternyata pencuri itu adalah Holly. Setelah mengetahui bahwa satpam yang bekerja di rumah sakit tersebut adalah suami, mereka pun langsung menghampirinya. Bahkan mereka pun meminta bantuan kepada suami untuk mengambil mayat. Mereka mengancam suami akan memasukkan ke dalam mobilnya jika suami tidak mau menuruti perkataannya. Dengan ancaman itu, suami pun merasa ketakutan sehingga ia pun menuruti perkataan mereka. Setelah itu, suami membawa mereka ke sebuah ruangan untuk mencari nomor Sisira di daftar catatan mayat. Dan akhirnya mereka pun menemukan nomor Sisira. Bersamaan dengan hal itu, ada seorang dokter yang akan masuk ke ruangan itu. Mereka pun panik dan mereka pun bersembunyi. Lalu dokter itu menanyakan keberadaannya. Suami menjawab bahwa ia sedang mengecek seorang mayat yang ditemukannya di tempat sampah, dan mayat tersebut adalah Holly. Suami pun berhasil membohongi dokter tersebut. Singkat cerita, akhirnya Shiva berhasil menemukan mayat Sisira.
lalu ia membawa mayat Sisira pergi dari ruangan itu. Namun bersamaan dengan hal itu, Holly justru terjebak di dalam ruangan itu dan ia pun tidak bisa keluar kemana-mana, bahkan ia diikat seperti mayat. Di sisi lain, mereka yang sedang membawa jasad Sisira mencoba menghindari petugas yang berjaga di sana. Namun saat mereka berada di sebuah ruangan, mereka dikejutkan oleh kehadiran seorang keluarga yang menghampiri mereka untuk meminta bantuan agar mereka menyelamatkan anaknya yang sedang keracunan. Tanpa berpikir panjang, Namaste langsung memberikan beberapa obat yang ada di sampingnya untuk diberikan kepada anak itu. Dan hal itu membuat Shiva menjadi panik karena jika ia salah memberikan obatnya, anak itu bisa mati. Namun Namaste menegaskan jika diberi atau tidak diberi obat, anak itu akan pasti mati. Namun obat yang diberikan oleh Namaste dapat menyembuhkan anak itu dari keracunan, sehingga membuat seorang ibu itu berterima kasih kepada mereka. Dan akhirnya mereka pun berhasil keluar dari tempat itu dengan bantuan suami. Lalu bersamaan dengan hal itu, Shiva mendapatkan kabar dari kakaknya jika dia sedang dalam perjalanan ke rumah sakit karena istrinya akan melahirkan. Dengan begitu ia meminta Shiva untuk segera datang ke sana. Namun Shiva yang harus membawa Sisira ke laboratorium, dia meminta agar Namaste dan Anu untuk pergi menyusul kakaknya. Di sisi lain, Raghuram kini sudah berada di sana. Bahkan ia menghampiri mobil Shiva. Dia pun masuk ke dalam mobil untuk mengambil ballpoint yang ada di sana. Gak butuh waktu lama, dia pun langsung diserang oleh Sisira. Dan di sini dia baru menyadari jika mobil itu adalah mobil miliknya yang dibeli oleh Shiva. Kemudian di saat mencoba melarikan diri, dia malah terjatuh ke dalam jalur eskalator. Bahkan ia tergantung di sana. Dan di saat yang bersamaan, lift pun turun. Dan Raghuram pun berhasil menyelamatkan diri dengan cara membakar tali yang mengikatnya. Setelah itu, Shiva yang melihat Raghuram langsung memukulnya dan mengikatnya di dalam mobil. Di lain tempat, Holly yang akan dijadikan bahan percobaan bedah oleh dokter-dokter baru, ia pun berteriak ketika pisau bedah yang akan membelah tubuhnya, sehingga membuat semua orang yang berada di sana panik dan ketakutan. Di tempat yang berbeda, Shiva dan Dr. Kahola yang sedang mencoba mengembalikan roh Sisira ke dalam jasadnya. Namun hal itu gagal mereka lakukan karena Raghuram berhasil membuka ikatannya dan menembaki mereka, sehingga membuat alat itu menjadi hancur. Dan terjadilah perkelahian di antara mereka berdua, dan Raghuram berhasil membuat Shiva terluka. Bahkan ia mencoba membunuh Shiva dengan melindasnya dengan mobilnya. Akan tetapi Sisira berhasil menyelamatkannya dengan meledakkan bagian bawah mobil tersebut, sehingga membuat Raghuram terbakar di dalamnya. Namun jasad Sisira pun ikut terbakar, sehingga membuat hal itu tidak bisa mengembalikan roh Sisira ke dalam jasadnya dan akan terus terperangkap di dalam mobilnya. Bersamaan dengan hal itu, Anu menghubungi Shiva. Anu meminta agar Shiva segera menyusulnya. Sesampainya di rumah sakit, perasaan Shiva pun kembali hancur melihat kenyataan bahwa keponakannya sudah meninggal di saat dilahirkan dikarenakan kelainan kromosom yang diderita oleh kakaknya. Hal itu dipastikan jika sang kakak tidak akan bisa memiliki seorang anak. Karena kejadian itu membuat kakaknya menjadi terpukul, bahkan ia hanya terdiam di mobil Shiva. Dan hal itu membuat semua orang yang berada di situ menjadi sangat sedih, terutama suaminya yang sangat mengkhawatirkan kondisi istrinya yang hanya bisa menangis meratapi takdirnya. Namun di sini terlihat ada pergerakan yang dilakukan oleh Sisira. Itu pun dirasakan oleh Dr. Kahola yang mendengar sesuatu yang ternyata itu adalah alat yang pernah dibuang oleh Shiva. Dan di saat alat itu berhenti, bayi itu pun menunjukkan pergerakannya. Dan itu bertanda jika roh Sisira telah masuk ke dalam jasad bayi itu.